Baik, Bu Rahma, alhamdulillah tadi kita sudah melakukan sesi coaching ya. Kemudian kita lanjut di sesi kedua, yaitu mengenai observasi praktik pembelajaran yang Bu Sahma lakukan di kelas, kemudian diamati oleh rekan sejawatnya. Tadi Bu Sahma sudah mengumpulkan lembar observasinya, sudah ada di saya. Nah, ada beberapa pertanyaan untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Yang pertama, bagaimana pengalaman Bu Rahmah ketika meminta rekan guru lain untuk mengobservasi praktek pembelajaran yang dilakukan di kelas? Mungkin bisa diceritakan. Jadi pada saat melakukan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi kemarin itu dengan membuat video, saya minta rekan sejawat untuk melakukan observasi tentang pembelajaran saya. Jadi awalnya itu saya minta rekan sejawat, terutama pelajaran IPA ini karena kan dia akan mengobservasi tentang pembelajaran saya di kelas. Jadi alhamdulillah proses ketika saya meminta waktunya untuk mengobservasi saya itu berjalan dengan baik. Artinya teman sejawat dengan senang hati mau terlibat dalam proses tersebut dan memberikan masukan-masukan karena dia sesama-sama pembelajaran IPA ya. Itu. Baik, jadi kemarin dilakukan observasi bahwa di pelajaran IPA di pelajaran IPA kemudian melakukan pembelajaran berdiferensiasi, salah satunya adalah menggunakan video, di mana rekan sejawatnya sangat terbuka, mau ya istilahnya mau mengamati atau mengobservasi dikarenakan memang sama-sama sebagai guru IPA, sehingga nanti nyambung lah istilahnya seperti itu. Terima kasih. Nah, menurut Bu Rahmah, bagaimana praktik pembelajaran yang terjadi saat dilakukan observasi tersebut? Bisa diceritakan? Alhamdulillah proses pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan itu berjalan dan sukses, walaupun mungkin ada beberapa kekurangan lah di situ, di mana ada masukan-masukan karena waktu mungkin yang kurang yang dinilai, terutama masalah waktu yang kemarin menjadi permasalahan. Sehingga ada beberapa hal yang artinya yang masih kurang dalam pembelajaran tersebut. Begitu. Baik. Nah, apa komentar dari rekan guru terkait dengan kekurangan atau masukan-masukan yang disampaikan? Ini bisa diceritakan. Nah, komentarnya ini Pak ya. Jadi komentarnya itu terutama kan kita sudah memberikan lembar observasi. Jadi dinilainya dari sana. Sebenarnya proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik, hanya saja mungkin durasinya yang terlalu cepat ini ya. Jadi mungkin dia bilang durasi waktu pembelajaran berdiferensiasinya itu lebih lama lagi, sehingga diskusinya lebih lama, sehingga terlihat anak-anak dalam prosesnya, karena kemarin waktunya sedikit ya. Itu yang jadi kendala. Baik. Dan selain dari kekurangan, apa yang sudah baik, yang sudah berjalan di kelas ketika dilakukan observasi tersebut? Jadi berdasarkan masukannya, teman saya ini merasa pembelajaran diferensiasi ini bagus sekali karena anak-anak itu terpenuhi gitu loh kebutuhannya. Jadi anak-anak diberikan berbagai macam media, ada video, kemudian kemarin ada poster yang ditempel di sudut-sudut ruang, kemudian ada juga menggunakan buku teks pembelajaran sendiri, kemudian ada LKS yang dibagikan sehingga pembelajaran itu menjadi kaya. Itu yang menilai, oh ini bagus, jadi anak-anak tuh memiliki tidak ada kesempatan untuk bermain gitulah ya, biasanya bermain, jadi mereka fokus untuk belajar, walaupun ada yang bergerak, itu pun yang bergerak mencari melihat poster-poster yang ditempel. Jadi dia melihat, oh antusias, anak-anak semakin antusias belajar, oh apalagi nih selanjutnya, begitu yang dia sampaikan. Jadi pembelajaran di kelas itu padat lah ya, padat. Karena memang satu sisi siswa suka itu ya dia akan fokus ke sana, jika suka yang lainnya fokus, jadi tidak ada celah untuk siswa itu untuk bermain-main. Untuk bermain, benar. Luar biasa sekali. Nah, apa yang ingin Bu Rahmah ketahui atau perbaiki setelah melakukan praktek tersebut ke depannya berdasarkan respon
baik dari siswanya sendiri ataupun dari guru observernya. Mungkin bisa Nah, untuk kedepannya tentu adalah perencanaan yang matang ya, perencanaan yang matang mengenai apa saja aktivitas atau strategi yang harus dilakukan nih pada materi ini. Jadi kedepannya itu saya sudah ingin membuat rancangan diferensiasi untuk semua materi yang saya akan ajarkan, gitu. Itu rencananya saya sudah buat. Jadi baru satu RPP yang sudah dibuat itu harus ada strategi diferensiasi secara umum. Kan artinya pemetaan itu kan udah dilakukan di awal nih. Jadi saya tahu gambaran siswa saya secara umum dalam 1 tahun ini. Jadi saya tahu walaupun pemetaan itu harus tetap dilakukan ya mengenai kesiapannya, tapi dari segi minatnya, profil belajarnya itu minimal sudah saya kantongin di awal, sehingga RPP itu untuk 1 tahun tuh saya buat dari sekarang gitu maksudnya. Itu yang saya rencanakan. Dan menurut saya pembelajaran diferensiasi ini sangat bagus sekali, makanya saya ingin membuat buku tentang pelajaran diferensiasi ini, dan sekarang itu udah bab 3-nya. Jadi nanti buku ini ingin saya taruh juga RPP untuk pembelajaran IPA, RPP pembelajaran diferensiasi saya masukin ke sana. Itu ingin saya menjadikan produk sebagai produk hasil ini CGP ini, menurut saya ini produknya, dan mudah-mudahan lah Pak bisa terlaksana. Amin ya Allah, amin. Jadi luar biasa sekali. Di sini adalah kedepannya Bu Rahma ingin membuat RPP ya, membuat RPP dalam 1 tahun itu yang sudah berdiferensiasi. Kan kemarin walaupun nantinya RPP itu sudah sudah dilakukan pemetaan baik dari sosiokulturnya ya, itu juga tetap disurvei dari segi kesiapan siswanya. Belum tentu kesama kesiapannya hari ini atau dalam minggu depan, tapi tetap akan dibuat dan minimal itu gambaran umum lah, gambaran umum yang bisa dilakukan ya. Walaupun namanya juga RPP rencana kan, rencana itu bisa terjadi tergantung situasi kondisi, tapi gambaran umum begini RPP-nya. Nah, seperti itu maksudnya. Rencana besarnya adalah Bu Rahma juga ingin membuat buku ya, buku pembelajaran berdiferensiasi, terutama di pelajaran IPA SMP. Nah, ini luar biasa, apalagi di dalamnya tadi disebutkan diberikan contoh. Iya, contoh-contoh RPP. Luar biasa sekali. Saya pikir harus jadi ini Bu. Makanya itu menjadi, karena udah cerita katanya begini, kalau kita menceritakan rencana kita itu biasanya tidak terjadi, tapi saya berharap ini terjadi gitu, karena ini rencana saya. Agar menjadi motivasi ya. Apalagi sampai bab 3 ya. Iya, ini bab 3 tapi belum diedit Pak. Itu kan kitanya nulis dulu baru nanti editnya belakangan itu. Jadi udah kelihatan banyak, itu semakin bersemangat lagi. Nanti ini berarti bukunya itu lebih ke buku referensi metode pembelajaran. Iya, lebih ke metode pembelajaran. Jadi khusus saya bahas itu pembelajaran berdiferensiasi. Di sana nanti pemetaan, kemudian ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi, kemudian strategi diferensiasi yang bisa digunakan ini secara umum. Kan misalnya pembelajaran pengelompokan yang fleksibel itu bisa strateginya. Nanti bisa strategi yang lain bisa penugasan berjenjang. Itu yang secara umum nih. Nah, masih harus belajar, masih banyak harus dibaca nih Pak ini sebenarnya. Tapi saya masukin aja dulu semuanya, nanti saya editnya belakangan. Itu sih rencananya ini Pak, mudah-mudahan berhasil, amin. Dan itu pun difokuskan nanti dikasih contoh real. Iya, kepada teman-teman itu maksudnya. Jadi saya berharap teman-teman minimal di sekolah saya itu menjadi bisa pegangan teman-teman saya, misalnya IPA gitu ya. Dan bisa menjadi contoh untuk teman yang lain. Oh, ini loh pembelajaran diferensiasi, ini bukunya itu maksudnya. Jadi teman-teman tidak perlu susah untuk mencari referensi tempat pembelajaran diferensiasi itu seperti apa. Itu minimal yang bisa saya persembahkan lah untuk komunitas saya di sekolah itu maksudnya. Yang sangat menarik ada pembelajaran IPA-nya, jangan cuma sekedar teori. Iya, pembelajaran saya itu yang saya ingin persembahkan. Di sini ada contohnya khusus di pembelajaran IPA. Iya, benar. Yang Rahma kuasai. Jadi sisi positifnya dan menariknya di situ. Luar biasa sekali. Rahma harus jadi ini benar. Amin, mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan. Baru Bapak yang saya sudah jadi keep secret dulu sebelum ini jadi, mudah-mudahan, amin ya Allah. Amin. Nah, baik. Kita flashback di modul 2.1 dan 2.2 pada bulan lalu, di mana modul 2.1 juga membahas tentang metode pembelajaran berdiferensiasi, dan modul 2.2 adalah pembelajaran berdasarkan sosial emosional. Nah, terkait aksi nyata di modul 2.1 dan 2.2 tersebut, Bu, apa yang sudah coba Bu Rahma kerjakan? Apakah ada kesulitan atau tantangan? Mungkin bisa di modul 2.2.
Nah, jadi kemarin ketika kita melakukan aksi nyata itu kan pembelajaran berdiferensiasi diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Betul. Jadi setelah diintegrasikan dalam pembelajaran sosial emosional itu jadinya respon anak-anak itu lebih apa ya? Senang gitu loh, maksudnya bagaimana mengolah emosi. Jadi kita sajikan gambar diagram emosi, mereka menjadi tahu emosi seperti apa, bagaimana menyalurkan emosinya dengan lebih baik juga. Nah, itulah menurut saya apa respon anak-anak baik. Kemudian pengaruhnya ke diri saya ini ya. Jadi dalam melakukan sesuatu itu harus ada berpikir sejenak gitu loh, maksudnya tidak langsung serta-merta harus begini harus begitu ya. Jadi ada teknik stop lah istilahnya, walaupun sekedar sebentar, tapi lebih lebih tenang dalam mengambil keputusan atau melakukan sesuatu. Itu menurut saya dampaknya. Kemudian masih terus harus belajar lagi sih, karena banyak kompetensi sosial emosional yang harus dikembangkan juga di diri saya terutama dan juga ke anak-anak. Tapi sekarang saya merasa bahwa anak-anak itu kan harus diajarkan gitu pembelajaran sosial emosional. Misalnya kemarin saya praktek itu pembelajaran pencernaan makanan. Nah, saya berpikir apa yang bisa, kompetensi apa yang harus dikembangkan anak-anak ini terkait dengan pembelajaran saya. Kompetensi sosial emosionalnya, misalnya dia empati, kesadaran sosial, kesadaran empati. Saya akhirnya menyuguhkan video yang artinya berkaitan dengan bersyukur terhadap makanan, bahwa banyak orang yang tidak bisa makan, kelaparan terjadi di negara lain. Itu yang saya suguhkan. Jadi merangsang berpikir saya, saya harus mengaitkan nih pembelajaran saya dengan anak-anak itu diberikan juga kemampuan supaya berlatih sosial emosionalnya, social awareness-nya ya, untuk menghargai makanan, tidak mubazir, seperti itulah yang saya rasakan. Luar biasa sekali. Selama ini kan kita diajarin kalau sistem pencernaan ya udah. Iya, sistem pencernaan aja ya. Organ-organnya ya. Bagaimana jalannya gitu. Iya. Tapi di sini Bu Rahma gali kembali bahwa dari makanan itu ya, kita juga untuk berusaha untuk menghargai seperti apa di daerah lain atau orang lain juga susah dalam untuk makan seperti itu. Gitu, luar biasa sekali. Jadi selain kecerdasan kognitifnya juga kebiasaan emosionalnya juga ditingkatkan. Gitu, luar biasa sekali. Nah, hal apa yang menarik ya yang bisa Ibu ambil pelajaran dari setelah menerapkan kegiatan aksi nyata tersebut? Hal yang harus pertama adalah yang tentu harus merencanakan lagi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tidak cukup sampai di sana maksudnya. Jadi pembelajaran itu harus tetap dilakukan ya, pembelajaran berdiferensiasi itu harus terus dilakukan. Karena dengan terus terbiasa melakukannya, jadi kayak pembelajaran biasa gitu kan. Jadinya ketika kita sudah terbiasa melakukan itu, kayaknya ada yang kurang dalam diri kita. Makanya supaya tidak lagi dalam pola lama, berarti harus terus mempraktikkan ini, harus terus mendesain pembelajaran berdiferensiasi di kelas sehingga menjadi terbiasa melakukannya dan tidak merasa malas. Nah, itu maksudnya. Jadi harus terus, saya pertama mendesain, kemudian mencoba terus mempraktikkannya, walaupun tentu masih banyak kekurangan sih, tapi di sini terus harus melakukan pembelajaran tersebut di kelas. Karena memang kita mendapatkan informasi ini baru ya, jadinya baru sekedar materi-materi yang diajarkan saja yang sudah diterapkan, yang sudah direncanakan untuk didiferensiasikan, tapi kedepannya Bu Rahma terus untuk mencoba semua materi harus seperti itu. Juga seperti itu. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih Bu Rahma. Kita sudah sampai di akhir sesi dari pendampingan hari ini. Nah, setelah menjalani program pendidikan guru penggerak ya, kurang lebih 5 bulan. Ya, 5 bulan, tak terasa ya. Hal apa yang menurut Bu Rahma paling dikuasai ya, yang paling Ibu kuasai dari materi modul 1 sampai modul 2 ini? Sulit. Yang paling dikuasai, Sebenarnya saya tidak menguasai yang manapun di antara yang berapa udah modul ya, udah 5 ya. Udah berapa modulnya? Modul 4. Oh, modulnya 3 ya. 2 modul ini ya. Titiknya kan banyak. Oh, titiknya banyak itu maksudnya. Modul 1 itu kan 4 ya. Modul 2 itu sampai 3 udah 7. Ada 7 sekarang udah ada 8 ya. Yang ini udah 8. Iya, modul ketiga udah 8 ya. Di antara 8 titik-titiknya itu bagian daripada modul itu atau tema-tema besarnya itu
yang paling saya merasa kuasai sebenarnya saya belum menguasai semuanya. Merasa harus banyak-banyak belajar loh. Dari situ misalnya filosofi Ki Hajar itu baik apa ya? Yang paling menarik menurut saya adalah pembelajaran berdiferensiasi ini gitu. Dan saya harus menguasai ini tuh menurut saya tantangannya. Kenapa? Karena itu langsung terkait dengan pembelajaran saya di kelas gitu, maksudnya memenuhi kebutuhan anak, keberpihakan kita juga kepada guru terlihat di situ. Itu menurut saya sih yang harus saya harus kuasai benar. Itu adalah modul ini. Jadinya motivasi besar itu ada di sini gitu. Walaupun modul-modul lain ya harus juga karena sebagai pedoman kita, tapi yang ingin saya terus kembangkan adalah keterampilan saya dalam melakukan strategi diferensiasi ke anak-anak, dan itu harus saya kuasai benar-benar gitu maksudnya. Karena itu ya. Jadi memang dari modul 1 sampai 2 yang sebenarnya bukan dikuasai, tetapi benar. harus dipelajari lagi. Iya, dipelajari lagi. Yaitu kalau kuasai nanti saya profesor ahli banget. Jadi saya baru belajar ini. Jadi saya merasa tidak menguasai. Saya baru belajar gitu. Belum menguasai, sangat menguasai banget. Tapi yang ditekankan itu yang saya tekan pembelajaran berdiferensiasi karena itu langsung ke siswa gitu. Langsung dampaknya ke siswa dan proses pembelajarannya. Nah, selain materi yang sudah dikuasai tadi ya, yang menjadi daya tarik. Nah, sekarang mungkin ada materi yang dirasakan masih membingungkan, yang mungkin belum Ibu kuasai secara yang masih membingungkan, bahkan belum diterapkan atau mungkin tidak cocok dengan kegiatan belajar sehari-hari sebagai guru. Mungkin bisa menurut saya yang paling sulit pembelajarannya yang paling sulit dan paling masih membuat saya belum bisa itu adalah pengambilan keputusan. Ini 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Karena saya jujur aja sering merasa tidak percaya diri ketika mengambil keputusan. Walaupun kita memang sudah diajarkan ya, ada 4 paradigma yang harus kita perhatikan, 3 prinsip berpikir, kemudian adalah 9 langkah pengujian itu. Tetap saya merasa saya masih belum merasa percaya diri untuk keputusan saya ini bisa dipertanggungjawabkan ini. Saya masih ada perasaan tidak percaya diri, masih bingung seperti itu. Saya juga belum menerapkannya ini sebagai sebuah aksi nyata saya, sehingga saya masih harus belajar lagi nih tentang bagaimana mengambil keputusan yang lebih baik ya, terutama sebagai pemimpin pembelajaran. Kadang-kadang dilema itu tidak berkesudahan lah gitu. Misalnya udah ngambil keputusan, tetap ada dilema itu maksudnya. Karena ya susah memang, paling berat katanya kita mengambil keputusan itu yang paling berat. Ini adalah tugas sebagai pemimpin yang paling berat, mengambil keputusan ya. Apalagi ada kaitannya sama nasibnya iya siswa. Benar, itu yang saya dilema tak berkesudahan, itu yang maksud saya, dilemanya nggak selesai. Jadi memang yang dirasakan masih membingungkan dan perlu dikuasai lebih dalam, yaitu pembelajaran untuk mengambil keputusan. Di mana hal ini juga diceritakan belum dipraktekkan, tapi insya Allah kedepannya aksi nyatanya dalam waktu 1 bulan ini harus jadi gitu. Nanti mungkin ada sisi positifnya atau pengalaman yang bisa diambil nanti insya Allah di pertemuan pendampingan individu berikutnya bisa kita gali. Baik Bu Rahma, terima kasih atas kesempatannya hari ini, luar biasa. Saya sangat senang sekali karena alhamdulillah dari proses awal pendampingan sudah berjalan dengan lancar sampai akhir ini. Dan satu lagi bahwa pembelajaran guru penggerak, pendidikan guru penggerak ini belum selesai, masih kurang lebih 4 bulan lagi. 4 bulan, tapi LMS-nya lagi 1 bulan ya? Tapi LMS-nya lagi 1 bulan, tinggal 1 modul saja. Setelah itu selesai ke aksi nyata. Aksi nyata. Pendampingan aja setiap bulan ya? Pendampingan aja setiap bulan. Bahkan di angkatan pertama? Bukan, angkatan ketiga? Guru penggerak angkatan yang terakhir, yang ke-6 ini, itu waktunya lebih singkat, nggak lagi 9 bulan. Ada sampai angkatan 6? Sampai angkatan 6. Selesai angkatan 6 tuh? Maksudnya angkatan 6? Masih berjalan proses seleksinya ini, calon guru penggerak untuk angkatan 6? Ya, itu udah sampai angkatan 6 ya? Iya.
Baru kemarin rasanya angkatan 2. Dan angkatan 6 ini menjaring 8.000. Wih, Di banyak ya. angkatan 2 ini kan sekitar 1.600-an Iya, aja. berarti banyak ya. Di angkatan ke-6 itu sampai 8.000, luar biasa sekali. Itu Luar biasa. waktunya hanya sekitar 5 bulan kalau saya tidak Oh, salah. sama praktek ini pendampingannya. Nah, itu nggak tahu ya pertimbangannya apa kok diringkas sampai 5 bulan. Ya, Tapi menurut saya pasti tugasnya akan lebih padat. lagi. Jadinya apapun yang walaupun kita agak lama 9 bulan, tapi Bersyukurlah. masih bersyukur. Bersyukur menjadi angkatan awal sebenarnya. Betul. Karena kita masih 9 bulan gitu maksudnya. 9 bulan kan proses berpikirnya juga. Betul. Mungkin ya angkatan-angkatan sebelumnya kan bisa melihat contoh di angkatan. Iya benar. Semakin banyak materi masalahnya. banyak, Kalau kita kan betul. masih baru, sumber juga lebih Sumber sedikit. Nah, ini udah banyak sumbernya, masa nggak bisa dalam 5 bulan? Oh benar itu Pak. Lah, logis. Jadinya tetap semangat. Nggih. Insya Allah semoga kita semua bisa lulus nih sampai Amin ya rabbal menjadi alamin. guru penggerak. Amin. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila Iya. dalam menyampaikan sesi pendampingan ini banyak Nggih. kesalahan. Saya akhiri ya, Bu Rahma. Nggih, Terima iya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.